kurang saya mohon maaf. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bermahkodakan salam, marilah kita persembahkan kepada sang revolusioner Islam yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah. Beliau yaitu putra dari Abdullah, belahan jiwa Ummi Aminah, yang lahir di kota Mekah, penuh dengan barakah, yang dihiasi Ka'bah, dicintai Allah. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada ahli dan sahabat beliau yang seiring bahu, seayun langkah, gunung tinggi sama mendaki, lautan luas sama menyeberangi, demi menegakkan bendera Islam di atas permukaan bumi ini. Dan tak lupa pula kepada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya. Takzim penghormatan saya kepada kepala sekolah Mandua Aceh Besar, kepada guru-guru PPL, dan tak lupa pula kepada dewan juri, dan tak lupa pula kata-kata kecintaan saya kepada kawan-kawan seperjuangan. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, izinkanlah saya berdiri sejenak untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang berjudul menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban atas tiap-tiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Ilmu itu cahaya, petunjuk dan penerang dalam kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beramal tanpa ilmu itu sama dengan berjalan kepada Allah dalam keadaan buta. Kita sekarang sedang berlomba berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan kita menuju pada Allah berliku-liku dengan duri mencula. Siapa yang mempunyai ilmu, itulah yang bisa berjalan di atasnya. Dikarenakan itulah jadi menegaskan pentingnya ilmu bagi kita. Hadirin wal hadirat calon penghuni surga. Tahukah Anda mengapa Allah mengagungkan ulama? Allah mengagungkan ulama dikarenakan banyak ilmu agama. Dengan banyak ilmu bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min 'ibadihi al-ulama. Hanya saja yang takut akan Allah daripada segala hamba-Nya Allah, yaitu para ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Allah mengagungkan para ulama yang berarti Allah mengagungkan penuntut ilmu agama. Apakah kita kejar ilmu dunia yang disukai manusia, kita abaikan ilmu agama yang disukai Rabbi? Ilmu mudah untuk kita dapatkan asalkan kita mematuhi. Tidak perlu mengambil S di luar negeri, tiada membutuhkan banyak dana untuk membiayai. Cukup dengan memperdalamkan ilmu dan amal di tiap hari, insya Allah ilmu akan kita dapatkan dan akan mendapatkan beribu-ribu S yang hakiki. Kaum muslimin yang saya cintai, walaupun dalam kenyataannya tidak mencintai saya, marilah kita rajin dan yakin dalam menuntut ilmu Allah. Janganlah kita tergoda, terpedaya dengan bermacam media di alam maya yang menyalahi
wa la takun khamisan fatuhlik. Rawahul Baihaqi. Jadilah engkau orang yang berilmu, atau orang yang belajar, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau yang mencintai ilmu, dan janganlah engkau menjadi yang kelima, maka kamu akan celaka. Kebahagiaan menjadi tujuan dalam pendidikan, namun tujuan tersebut tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Untuk memperoleh kebahagiaan ini adalah kuncinya ilmu. Sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa yang menghendaki kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kebahagiaan di akhirat, maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, maka dengan ilmu. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan masuk surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya bagi penuntut ilmu yang ridha terhadap apa yang ia kerjakan. Dan sesungguhnya orang alim dimintakan ampunan oleh orang-orang yang ada di langit dan orang-orang yang ada di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di air. Dan keutamaan yang alim atas orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan sesungguhnya nabi tidak mewariskan harta, melainkan mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, maka hendaklah ia mengambil dengan badian yang sempurna. Oleh karena itu, kaum muslimin sekalian, tuntutlah ilmu dengan seyakin-yakinnya. Ilmu agama sangat penting bagi kita, karena kemanapun kita pergi, ilmu yang menjadi landasan utama. Apalagi pemimpin-pemimpin yang bertahta. Dapat kita ambil kesimpulan, ilmu agama menjadi bekal buat luar negeri. Tak punah di dalam masa. Orang yang alim atau ulama tiada istilah berhenti, tiada batas pensiun. Bukan pegawai swasta dan juga bukan pegawai negeri. Titel ulama selalu abadi. Dengan ada ilmu di dunia dipercaya, dengan ada ilmu di kubur bercahaya, dengan ada ilmu insya Allah akhirat masuk surga. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena kebenaran Allah dan kekurangan yang datang daripada saya pribadi. Thank you atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arinal Hakia. Kepada Arinal kami persilakan. Kelas 3 Hakia. Iya. Oh cewek? Iya. Tinggi kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Buat ayunan langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah dari berjuta kaum yang megah. Tiada kata yang paling tinggi dari berjuta gedung-gedung yang berjulang tinggi. Tiada kata yang teristimewa selain mengucap puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana oleh Allah telah memberikan kepada kita sehat badan, sehat pikiran, lancar pernafasan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula selawat bermahkotakan salam, marilah kita persembahkan kepada seorang revolusioner Islam yang bertitel Habibullah, berpangkat Rasulullah
bahagia. Apakah kita menyadari bahwa kita hidup di penghujung zaman? Semuanya seakan-akan sudah terbalik. Seorang perempuan berpenampilan seperti seorang laki-laki, begitupun sebaliknya seorang laki-laki berpenampilan seperti seorang perempuan. Mengapa hal itu terjadi? Itu semua tidak adanya iman dan ilmu di dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatul ilmi fariidatan 'ala kulli muslimin wal muslimat." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi tiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Bagaimanakah definisi dari wajib tersebut? Wajib ialah apabila kita mengerjakannya maka kita akan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkannya maka kita akan mendapat dosa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, menuntut ilmu merupakan suatu proses yang terus-menerus, tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, bahkan tanpa mengenal usia. Seseorang yang sudah tua renta, apabila dia masih diberikan nyawa oleh Allah, maka dia masih diwajibkan menuntut ilmu. Mengapa? Karena ilmu sangat penting dalam kehidupan manusia. Seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses apabila dia tidak memiliki ilmu bagaimana cara bercocok tanam dengan benar. Seorang pedagang tak akan menjadi pedagang yang sukses apabila dia tidak memiliki ilmu. Ayyuhal ikhwat wal akhwat, ilmu merupakan sesuatu yang tergolong suci, cahaya dan pelita. Seseorang tidak akan bisa mampu berjalan dengan benar tanpa ia adanya cahaya dan pelita di malam hari. Dan begitupun seseorang tidak akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah apabila dia tidak memiliki ilmu. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Saya ingin bercerita tentang Allah dengan Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 3 pilihan kepada Nabi Sulaiman. Pilihan yang pertama yaitu ilmu, pilihan yang kedua ialah harta, dan pilihan yang ketiga ialah kekuasaan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, aku telah memberikan kepadamu 3 pilihan. Yang pertama ilmu, yang kedua harta, dan yang ketiga ialah kekuasaan. Lalu apa yang kamu pilih, wahai Sulaiman?" Tanpa berpikir panjang, Nabi Sulaiman langsung menjawab, "Saya memilih yang pertama yaitu ilmu." Setelah Nabi Sulaiman memilih ilmu, akhirnya dia mendapat kekuasaan, mendapat harta yang melimpah. Maka begitu pentingnya ilmu di kehidupan kita manusia. Di dalam kitab Jami' Jawami telah dijelaskan beberapa kelebihan ilmu daripada harta. Yang pertama, ilmu merupakan pusaka para anbiya, sedangkan harta pusaka sang Daud. Yang kedua, orang yang memiliki ilmu akan mulia, sedangkan orang yang memiliki harta akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang memiliki ilmu akan memiliki banyak sahabat, sedangkan orang yang memiliki harta akan memiliki banyak musuh. Dan yang terakhir, ilmu adalah bisa menjaga kita, sedangkan harta kita yang menjaganya. Seperti kata Sayyidina Ali, "Al-ilmu yahrusuka wal mal tahrusuk." Ilmu menjaga engkau, sedangkan harta engkau yang menjaganya. Maka para hadirin
menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Syekh Al-Ghamidi bisa terkenal karena ilmunya, Syekh Ali Jaber bisa terkenal dan mulia, itu semua karena ilmunya. Bapak Presiden Habibie bisa merangkai sebuah pesan, itu semua karena ilmunya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan kepada hambanya untuk bersungguh dalam menuntut ilmu. Maka dari pidato singkat saya ini dapatlah kita mengambil kesimpulan, marilah kita berbondong-bondong dalam menuntut ilmu sebelum ilmu hilang dari permukaan bumi ini. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena kesalahan hanya dari saya sendiri dan kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selawat penangaikan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah kasih Siti Aminah, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang berselawat kepadanya mendapatkan syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Bapak dan Ibu Guru yang saya muliakan, serta kawan-kawan yang berbahagia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Mari Menuntut Ilmu Agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Dari hadis tadi, tahulah kita bahwa menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban baik laki-laki maupun perempuan, terutama ilmu agama. Karena dengan ilmu agama kita akan tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Tanpa ilmu agama, hidup kita akan tersesat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, agar kita tidak tersesat di dunia dan di akhirat, mari kita menuntut ilmu agama di mana saja kita berada, sebagai bekal untuk masa depan yang gemilang. Semoga kita tidak menjadi anak yang nakal, jahat, durhaka kepada kedua orang tua. Karena banyak pada zaman sekarang ini, banyak di antara umat Islam yang mengingkari syariatnya sendiri. Ibadah salat saja seenaknya mereka tinggalkan, orang tua tak lagi mereka hormati. Bahkan ada sampai
lainnya, terutama di kalangan remaja. Kebanyakan para remaja zaman sekarang ini, mereka lebih suka berjoget di sini, bergoyang di sana, malah terkadang siangnya minta uang. Membaca Al-Quran mereka lupakan, membaca komen dan majalah mereka utamakan. Sholat mereka tinggalkan, menonton film jadi kebanggaan sambil menepuk dada. Inilah remaja yang rusak. Inilah remaja yang rusak. Lelaki-laki pakai anting, rambut warna-warni seperti pelangi, perempuan memakai pakaian serba ketat, bergaya seperti laki-laki. Astagfirullah. Inilah remaja yang rusak, rusak imannya, rusak moralnya, bahkan rusak akhlaknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Pada zaman dulu, orang yang ingin menghancurkan dan merusak nama baik agama Islam benar-benar orang kafir Quraisy. Mereka tidak ridho dengan adanya agama Islam. Akan tetapi pada saat sekarang ini, orang yang ingin menghancurkan dan merusak nama baik agama Islam benar-benar orang Islam itu sendiri. Kita tidak bisa mengelak dari keingatan yang ada. Kita lihat di dalam masyarakat kita yang membuka meja perjudian orang Islam, yang main judi pun orang Islam, yang menjual minuman keras orang Islam, yang minum pun orang Islam, yang mengedarkan narkoba orang Islam, yang mengkonsumsi pun orang Islam, teroris orang Islam, yang diteror pun orang Islam. Bahkan ada yang paling menyakitkan, yang jadi pelacur orang Islam dan yang melacur pun orang Islam. Mereka mengaku beragama Islam, akan tetapi perbuatan mereka tidak pernah mencerminkan yang Islami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, agar kita tidak termasuk golongan orang yang ingin menghancurkan agama Islam, mari kita menuntut ilmu agama dari sekarang. Saya doakan semoga kita semua menjadi orang yang soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ibadikas sholihin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang berbahagia. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-batil ila al-haqq. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, walaupun hamba-hambanya tidak pernah berterima kasih. Oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, walaupun hamba-hambanya tidak pernah sembahyang. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam sama-sama kita lanturkan, kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumati ila an-nur wa min al-batil ila al-haqq. Oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita daripada alam jahiliyah menjadi alam yang Islamiyah, dari alam yang kegelapan menjadi alam yang terang benderang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Penghormatan saya kepada Bapak Sekolah dan juga guru
guru-guru beserta panitia dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan kali ini saya akan menguraikan sedikit tentang jasa guru bagi kita. Perlu kita ketahui wahai teman-teman seperjuangan, kita bisa menulis, kita lancar membaca, kita pandai menghitung, kita bersikap sopan, bersikap santun. Itu semua berkat dari kegigihannya seorang guru dalam mendidik kita. Maka apabila tepat dalam pidato saya kali ini mengangkat topik tentang guru sebagai sosok pahlawan. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Diakui atau tidaknya, tidak akan ada yang namanya presiden tanpa seorang guru. Tidak akan ada yang namanya jenderal tanpa seorang guru. Dan tidak akan ada yang namanya guru tanpa seorang guru. Untuk menjadi presiden, untuk menjadi jenderal, untuk menjadi guru, kita harus pandai. Untuk menjadi pandai kita perlu bersekolah. Untuk menjadi pandai kita juga perlu berguru. Wahai teman-temanku yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita harus bersekolah? Karena di sanalah ada seorang guru yang siap untuk mengajari kita. Di sanalah ada seorang guru yang siap untuk mendidik kita, memberikan kepada kita begitu banyak ilmu pengetahuan. Karena dengan itu, dengan adanya bimbingan, dengan adanya bantuan daripada seorang guru, kita bisa menjadi generasi muda yang berilmu. Kita bisa bersaing dengan negara-negara luar. Kita juga bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah cahaya kehidupan bagi manusia. Karena dengan ilmulah kita bisa tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kita bisa tahu bagaimana cara berhubungan dengan manusia, bagaimana cara berhubungan dengan makhluk sosial. Dan selain itu, ilmu juga merupakan kekuatan. Karena dengan kekuatanlah kita bisa menguasai dunia ini. Dengan kekuatanlah kita bisa menaklukkan dunia ini. Dan dengan ilmu kita bisa membuka wawasan cakrawala dan daya pikir kita, menambah jiwa dengan pengetahuan. Dan sekali lagi saya akan mengatakan, yang memberikan ilmu, yang mengajari ilmu kepada kita itu ialah guru-guru kita semua. Hadirin yang sama-sama mengharap ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Guru telah melahirkan begitu banyak orang sukses di muka bumi ini. Di balik kesuksesan itu merupakan buah dari perjuangan yang tak terbeli daripada seorang guru. Maka sudah sebaiknya kita menghargai jasa guru yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan menunjukkan jalan yang positif kepada kita dengan ikhlas dan tanpa pamrih. Bagi saya, guru adalah seorang pahlawan yang sudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberikan pendidikan kepada kita. Guru kita juga pahlawan yang tak pernah lepas daripada rasa cinta dan kasih sayang. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah teman-teman sependapat dengan saya? Ya, seharusnya sependapat dengan saya. Karena bagi kita murid itu, karena seharusnya sama. Karena murid itu, karena kita sebagai murid dan murid itu harus menghargai guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaatnya, dapat kita ambil mauidahnya, dapat kita ambil ibrahnya daripada pidato saya kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala Muhammadan rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, di awal langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat. Di antara beribu-ribu nikmat ada dua buah nikmat yang paling mulia, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat bermahkotakan salam sama-sama kita curahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang hatinya selalu memancarkan cahaya bagaikan intan mutiara yang bertebaran di atas padang Sahara. Siapa lagi beliau kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan saya yang terutama sekali kepada Bapak Kepala Sekolah Mandua Ajangsar. Kata-kata penghormatan saya kepada seluruh Dewan Guru Mandua Ajangsar. Kata-kata penghormatan saya kepada Ibu dan Bapak PPL sekalian. Dan kata-kata penghormatan saya kepada Dewan Juri yang insya Allah menilai kami dengan seadil-adilnya. Dan penghormatan saya yang teristimewa sekali kepada seluruh teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Ajaran Islam mewajibkan umatnya menjadi umat yang berilmu dan jauh daripada kebodohan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu cuplikan yang bertema menuntut ilmu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya mencari ilmu itu adalah sesuatu yang urgen sifatnya dan wajib hukumnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi tiap-tiap muslim laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hadis ini, kita dapat simpulkan bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan adalah sangat penting dalam realitas kehidupan ini. Sebagai manusia, Allah telah memuliakan kita dengan rasio akal, yang dengannya pula kita dapat mengamati perbedaan mendasar dengan makhluk lainnya. Akal itu pula lah yang membedakan kita sebagai manusia dengan hewan, bahkan dengan para malaikat sekalipun. Dengan ilmu pula lah Allah mengangkat derajat kedudukan dan prestasi dirinya melebihi manusia lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu beberapa derajat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siapa saja yang menginginkan kesuksesan di dunia, maka ia pun wajib hukumnya mengetahui keterkaitan ilmu di dalamnya. Contoh kecil, orang yang ingin tahu tentang perangkat komputer atau handphone misalnya, maka ia pun harus tahu secara detail tentang masalah yang berhubungan dengan elektronik. Lalu, bagaimana jadinya jika seorang menginginkan kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat, padahal ia sendiri malas untuk mempelajarinya? Jelasnya, generasi muda saat ini adalah calon pemimpin di kemudian harinya. Maka tak ada penawaran yang lain kecuali mereka harus fokus dan berdedikasi tinggi dalam mencari ilmu.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Oleh karena itu, mencari ilmu tidaklah dibatasi oleh waktu dan tempat, tidak kota maupun belahan negara, karena sesungguhnya esensi atau tujuan utama dalam kehidupan manusia adalah tidak lain dari tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan mustahil kiranya kebahagiaan yang dicita-citakan itu dapat terwujud kecuali dengan ilmu. Apakah itu kebahagiaan yang bersifat duniawi, lebih-lebih kebahagiaan yang bersifat ukhrawi. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan selanjutnya peserta terakhir Jangan. adalah Monadia. Kepada Monadia kami persilahkan. Yang itu tadi? Bahira ada? Udah mau Nadia aja dulu. Jangan keluar lagi, Nak. Bubur sumsum ditambah tomat. Jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang benar telah memberi kita sehat iman, sehat Islam, beserta dapat berkumpul di ruangan indah ini. Dan tak lupa juga salawat dan salam saya junjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah menolong kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Dan tak lupa juga hormat saya kepada dewan juri, guru-guru dan teman saya seperjuangan yang saya cintai. Terima kasih sudah memberi saya waktu untuk berpidato sepatah dua kata yang berjudul kreativitas dalam kebudayaan Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kebudayaan Indonesia terlentang dari Sabang sampai Merauke, memiliki puluhan kebudayaan, memiliki puluhan warisan kebudayaan yang kaya akan seni. Bangsa yang kagum dan ingin mengklaim negara Indonesia sebagai negara mereka. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda, baik jika kita menyadari kebudayaan adalah harta yang tidak tergantikan. Kebudayaan tidak diciptakan dengan mudah, apalagi dengan waktu yang singkat. Salah satu kebudayaan Indonesia yang menglegendaris adalah batik. Merupakan salah satu hasil budaya telah mendunia. Dan pada akhir-akhir ini batik mulai dapat sorotan dari generasi muda. Batik Day adalah di mana semua pihak diajak menggunakan batik. Selain itu, ada juga yang lain tidak kalah menarik dan indah, seperti kain songket, kain ulok, dan sebagainya. Dan sebagai generasi muda, jadikanlah batik sebagai ikon fashion yang keren. Dan jangan lalai dengan media sosmed. Dan juga kebudayaan mempunyai karya tari yang begitu indah.
dari orang luar negeri sampai ke sini untuk hanya melihat tari. Sekian, terima kasih. Pak Camat Yohan Tomat yang boleh harus hormat. Kalau Anda umat Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Munadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di ruangan sederhana ini. Dan tidak lupa pula salawat beriring salam kita sajikan atas pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pelopor pendidikan yang telah membawakan umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Guru Mandua Aceh Besar, yang saya hormati Dewan Juri yang wajahnya berseri-seri Bak Purnama di malam hari, yang saya hormati hadirat, yang saya hormati rekan-rekan peserta lomba serta hadirat yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Teman-teman sekalian, tahukah Anda apa itu ilmu? Ilmu adalah usaha-usaha sadar untuk menyelidiki dan menemukan dan meningkatkan kepahaman manusia dari segi dan berbagai segi kehidupan. Oleh karena itu, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntutlah ilmu dari goyang hingga masuk liang lahat. Jadi kewajiban menuntut ilmu itu adalah tidak ada batas waktu dan tidak ada batas waktu dalam seumur hidup kita. Kita harus menuntut ilmu seumur hidup. Seperti kata kerennya long life education. Mengapa kita harus menuntut ilmu? Mengapa kita harus ke sekolah, ke pesantren untuk menuntut ilmu? Semua itu ada manfaatnya. Di antara yang pertama, dengan adanya ilmu kita pandai dan memiliki kekuatan di mana kekuatan tersebut orang-orang dan negara maju dapat menguasai dunia seperti negara Amerika, Jepang, China dan lain-lain. Yang kedua, ilmu adalah nur atau cahaya yang dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kita tahu jalan yang lurus yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Manfaat selanjutnya adalah dengan ilmu pengetahuan kita dapat menciptakan alat-alat modern yang memperingankan dan memudahkan kerja kita. Contohnya seperti HP, komputer, blender, yang ada lain-lain. Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka semakin cepat pula perubahan dunia dan semakin cepat pula hilang kebudayaan bangsa-bangsa. Kita sebagai manusia harus jeli dan dapat melakukan sensor sehingga perkembangan ilmu dapat membawa peradaban manusia yang lebih baik. Demikian pidato singkat saya. Jika ada kata-kata yang salah, kami perbanyak maafkan. Sebagai pepatah, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tiada langkah paling utama, tiada kata paling indah yang diucapkan, marilah sama-sama kita panjat puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita kesehatan badan, kesehatan pikiran, sehingga pada hari ini kita pantas mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan untuk menimba ilmu di sekolah cinta yang kita cintai ini. Selawat bermahkota salam kita hantar pula kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh Rasulullah telah membangkitkan umatnya dari alam yang penuh dengan kejahatan, dari alam yang penuh dengan kemaksiatan, ke alam yang penuh dengan kedamaian, ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Dan selawat beserta salam kita hantarkan kepada agar sahabat beliau yang seiring bahu seiring langkah, yang telah berdiri kokoh dalam agama yang dicintai oleh Allah, agama yang baik di sisi Allah, yakni agama Islam. Penghormatan saya kepada Ibu Dewan Juri dan kepada Ibu PPL dan beserta teman-teman saya seperjuangan yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini saya akan mengangkat pidato saya yang berjudul membangun kembali generasi Islam. Melihat perkembangan dunia di zaman yang modern ini telah menjadikan adanya berbagai macam ragam kehidupan di masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Hal ini salah satunya diakibatkan semakin majunya, semakin tingginya, semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Timbul pertanyaan, bagaimana cara untuk membangun kembali generasi Islam, untuk membangun pemuda dan remaja di zaman modern ini? Di hati kita harus kita tanamkan akidah yang tegak, akidah yang lurus, supaya kita menjadi pemimpin, supaya kita menjadi pemuda, generasi penerus bangsa. Jikalau hari ini kita lihat, coba kita lihat pada hari ini, pemuda generasi penerus bangsa yang sudah rusak dengan para narkoba, yang sudah rusak dengan kehidupan bebas, maka pada hari ini saya pribadi memprihatinkan para pemuda Indonesia, khususnya umumnya pemuda Indonesia, khususnya pemuda Aceh yang telah terjerumus dalam narkoba. Jikalau suatu hari nanti pemuda yang terjerumus dalam narkoba memimpin Aceh ataupun memimpin Indonesia, naudzubillah min zalik, kita tidak bisa bayangkan bagaimana negeri ini mereka pimpin. Jikalau pada hari ini kita sendiri pada pemuda generasi penerus bangsa, kita tanamkan dalam hati kita akidah yang lurus, akidah yang benar, maka insya Allah 50 tahun ke depan ataupun 20 tahun ke depan kita akan menjadi pemimpin yang membawa negeri ini menjadi negeri yang Thayyibatun wa Abdul Ghafur. Sebagaimana Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Maka kita lihat pada hari ini banyak pemuda generasi penerus bangsa yang sudah memindah agamanya dari Islam masuk Kristen. Banyak pemuda generasi bangsa yang telah terjerumus dalam narkoba dan telah terjerumus dalam kehidupan bebas. Maka pada hari ini tanamkan wahai pemudaku, tanamkan wahai pemudiku di dalam hati kalian dengan akidah yang tegak, dengan akidah yang lurus. Maka insya Allah negeri kita di 20 tahun ke depan kita pimpin akan menjadi aman dan berdamaian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum